wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir untuk melakukan praktek mandiri, yaitu untuk KBI atau KBE. Siap. Baik, di sini kita langsung saja ke prakteknya ya. Untuk yang pertama, Lepas masker nggak dengar. kita harus melakukan KBI KBE itu pada pasien atonia atau uteri. Apa itu? Apa itu atonia uteri? Nggak tahu. Belum tahu. Kegagalan otot dalam berkontraksi. Nah, maka harus dilakukan KBI atau KBE yang seharusnya uterus itu berkontraksi atau dapat mengeluarkan darah kotor, itu tidak dapat berkontraksi sehingga darah kotor dan darah yang bersih itu dapat tercampur dan mengakibatkan pendarahan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah pendarahan yang berlebih pada ibu postpartum. Baik, langsung saja. Di sini kita akan melakukan praktek. Untuk yang pertama, kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu. Ada pantong, kemudian ada pelabot, dan lain-lainnya. Kemudian untuk obat-obatannya yaitu ada oksitosin 4 ampul, kemudian ada ergometrium. Abokat itu harus ukuran yang besar atau 16 atau 18 dan 67. Handscoon ada yang handscoon panjang, kemudian pakai yang steril atau bisa juga bersih. Langsung saja. Untuk yang pertama, jangan lupa untuk melihat catatan medis, kemudian jangan lupa untuk komtiknya, dan selanjutnya kita akan memasuki praktek. Yang pertama kita harus mencuci tangan, kemudian jangan lupa untuk memakai sarung tangan. Pakai bersih. Pertama kalau nggak ngambil aja dulu loh, biar nggak itu. Yang selanjutnya kita akan pengkajian ulang atau mengecek uterus ibu sudah berkontraksi atau belum. Kita di sini kita tekan sedikit, kita akan menemukan kelembekan uterus ini ketika dia tidak berkontraksi setelah 15 detik plasenta lahir. 15 menit. Kemudian kita sudah menemukan kelembekan, berarti si uterus ini tidak berkontraksi. Dan kemudian kita akan melakukan KBI atau KBE. Dalam melakukan KBI KBE, kita harus menggunakan sarung tangan yang lebih panjang. Kita dapat mengganti ataupun mendobelnya. Kita harus memeriksa kandung kemih ibunya ya. Caranya mengeluarkan kandung kemih ibunya dengan cara menggunakan nelaton kateter ya. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan selang kateter, yaitu dengan cara kita masukkan kemudian ditaruh pispop di bawahnya. Setelah selesai, kita membersihkan area vagina atau vulva hygiene. Dari sini labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, minora terjauh, kemudian ini dan ke bawah. Setelah itu kita akan melakukan KBI, yaitu dengan cara tangan si perawat kita letakkan di sini di bawah pusat 3 jari ini, kemudian kita memasukkan tangan secara perlahan secara obstetrik ya, obstetrik, yaitu pertama jari telunjuk, kemudian disusul, kemudian jempol dan masuk. Ketika sudah masuk ke dalam sini, tangan harus mengepal. Ketika nanti akan melakukan KBI, di sini menekan dan tangan harus bertemu seperti ini. Seperti ini.
Ketika terjadi kontraksi, yang harus kita lakukan adalah menambah 2 menit untuk mempertahankan kontraksi tersebut dan memeriksa ketat kala 4. Nah, ketika tidak terjadi kontraksi, apa yang harus dilakukan? Yaitu KBE. Ya. KBE yaitu meminta tolong untuk membantu keluarganya membantu dalam melakukan KBE ini. Ayo, keluarganya siapa? Roni. Yang penonton nih. Allah. Ibu bisa untuk membantu, tangan ibu diletakkan di sini. Di KBI. Jangan ditekan dulu. Nah, tangan si penolong kita mundur di sini. Nah, kita lakukan KBE yaitu menekan. Kita menekan selama 5 menit. Jika terjadi kontraksi, sudah dibiarkan saja. Jika tidak terjadi kontraksi, maka kita akan memasang infus menggunakan aboket berukuran 16. Ada 18. Kemudian suntikan ergometrium di paha. Ergometrium 2 mili. Gimana? Iya. Setelah itu kita pasang infus, kita guyur. Tetapi infus ini, pelabot ini sudah dioplos menggunakan oksitosin 20 unit. 20 ampul. 20 unit. 20 unit oksitosin. Berarti 20 butir. Kayaknya berarti 20. Unit itu berapa sih? Satu butir itu? 20 ampul. 20 ampul mungkin kecil kan. Ulang. Iya. Ulang sih. Oksitosin tadi. Lagi. Kan kita nginfus kan. Kita nginfus itu dioplos sama si oksitosin 20 unit. Kemudian kita suntikan ergometrium ini 2 mili sepertiga paha. Oh iya. Nyuntik dulu. Suntik baru difus. Baru kita pasang infus dan diguyur menggunakan pelabot yang sudah dioplos dengan oksitosin. Nah, setelah itu ketika sudah disuntik, sudah diinfus dan di KBI atau KBE, tetapi belum juga kontraksi, kita harus melakukan KBI ulang yaitu selama 2 menit. Kita lakukan KBI lagi selama 2 menit. Secara aktif, jari tengah kemudian disusul jempol dan gini tetap. Kita tunggu sampai 2 menit. Jika terjadi kontraksi, berarti sudah bagus, tetap pertahankan. Jika tidak terjadi kontraksi, kita harus laporan ke spesialis kandungan. Dan dirujuk. Udah, mungkin begitu saja. Infus buru-buru itu kan karena dia kontraksinya bagus di KBI itu. Makanya langsung pasang infus, ergometrium ini. Terus habis itu kamu lepas. Langsung lepas. Nah, terus kalau misalkan nih di KBE-nya ini jelek lagi, otomatis kita langsung lakukan KBI lagi selama 2 menit. Nah, kalau misalkan di KBI-nya 2 menit itu bagus, kalau bagus kan berarti kita pantau di kala 4-nya. Kalau kala 4 itu kan dibagi 2 kan, 2 jam, sejam. Sejam itu dibagi lagi 15 menit pertama. Kalau emang dia kontraksinya bagus, ya berarti bagus ya. Udah bagus kan? Nah, berarti kalau misalkan di kala 1-nya, di kala 4-nya, kemudian di 15 menit pertama dia jelek, ya udah kita berarti rujuk langsung. Ya. Udah.